berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Ya, selamat siang pemirsa. Selamat Kita siang. berjumpa lagi di Coffee Break bersama saya dan juga Dengan Nadia Oh, Mulia. Nadia. Harsha, kamu cepat sekali ya, langsung ganti baju, baju. langsung ganti host. Betul. Luar biasa. Itu dia yang paling hebat dari The Coffee Flash Break. ya. Semua bisa dilakukan dalam waktu yang dalam waktu singkat. Perubahan itu memang baik. Ya. Harus ada yang berubah. Dan tentunya agar kita juga bisa menyajikan topik kita selanjutnya ini Ya. dengan sesuatu yang lebih fresh juga ya. Karena Betul. topik ini tentunya akan sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat setempat. Nah, Tepatnya di Makassar. Nah, ngobrol-ngobrol soal Makassar, kita sudah kedatangan seorang tokoh masyarakat Makassar yang juga anggota DPR yang sangat memperhatikan kota Makassar sendiri sekarang. Nah, beliau adalah Bapak Tamsil Lindrung. Apa kabar Pak Tamsil? Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Pak? Saya pikir Bapak kesini mau promosi buku, enggak ya Pak ya? Ya, saya mau Sekaligus. hadiahkan untuk Mbak Nadia itu ada Terima terima kasih kasih banyak, Pak. kemanusiaan sama Tapi Sarso ya. ngobrol-ngobrol, Pak Tamsil ini nggak hanya satu buku yang sudah dikeluarkan. Oh gitu, Yang Pak. terbit. Sudah- Ada sudah 20 ya banyak? Pak kira-kira? Ya, Pak. ada 20-an buku Mhm. ya yang berbicara tentang pendidikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, petani. Kebetulan saya di DPR pernah di Komisi 9 yang terkait dengan tenaga kerja, jadi saya ada buku yang menulis tentang persoalan tenaga kerja. Kemudian di Komisi 4 Pertanian Kehutanan, kemudian pernah sekarang di Komisi Pendidikan dan juga di Badan Anggaran. Jadi ada buku-buku saya yang bicara tentang anggaran, bicara pendidikan. Dan sebelumnya juga sebelum di DPR menulis beberapa buku. Nah, itu dia. Ya, diantaranya masalah Dan pendidikan. hasilnya Nadia dari buku ini, beliau berencana untuk memimpin kota Makassar katanya. Oh begitu ya Pak, karena tentunya Iya. buku ini mungkin juga merupakan sebuah ini ya untuk semakin memperdalam pengetahuan Ya. beliau mengenai kota Makassar. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan kepada para pemirsa saat ini apa sih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kota Betul. Makassar? Iya, yang pertama saya ingin sampaikan Mbak Nia bahwa berdasarkan data statistik, Makassar sekarang ini kan adalah kota yang pertumbuhan ekonominya termasuk Tinggi Pak ya? bagus sekali, tinggi, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi kita itu mencapai 8,2%, pada rata-rata nasional itu hanya 6,5%. Ini dari sektor perdagangan ya, kalau nggak Dari salah Pak ya? sektor perdagangan yang paling banyak, karena memang terkenal di sana ini dengan pedagang-pedagang Saudagar. saudagar, Ya, saudagar. saudagar Bugis Makassar Betul. gitu. Tetapi memang yang agak sedikit merisaukan karena tingkat pertumbuhan yang tinggi ini tidak bersifat inklusif, tidak kelihatan berdampak yang meluas terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan kita tahun 2008 itu hanya 62.000 rumah tangga penerima raskin. Sekarang ini menjadi 93.000. Wah jadi Bertambah justru dengan meningkatnya kemampuan ekonomi justru semakin banyak juga ya. Orang yang miskin. Yang Berarti miskin. ini kan itu tadi pertumbuhan ini Tidak merata ya. bersifat inklusif, tidak secara khusus diberi prioritas untuk berperan di dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Angka pengangguran kita juga agak tinggi, di atas rata-rata nasional. Nasional itu cuma 5,9%, kita mencapai 7,2%. Dari jumlah angkatan kerja 121,7 juta, nasional itu hanya 7,12 juta penganggurannya. Sementara di Makassar itu dari 700.000 angkatan kerja, ada 69.000 yang tergolong Nah, pengangguran. sebenarnya kalau gambaran 59.000 maaf. Oh ya, Ya. kalau gambaran sendiri yang ada di benak Pak Tamsil tentang kesejahteraan untuk masyarakat Makassar itu seperti apa Pak? Nah, daya beli tentunya yang kuat. Terus tabungan masyarakat itu ada berapa? Saya memang melihat bahwa yang sangat penting kita berikan prioritas ini adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini untuk dibuat berdaya, saya kira tidak mungkin kalau hanya dengan memberikan bantuan raskin, memberikan BLT atau BLSM yang 150.000 per bulan,
itu hanya nanti membuat ketergantungan. Pola-pola seperti ini pernah dilakukan oleh Brasil dan sekarang sudah ditinggalkan. Sudah tidak dipakai lagi, Sudah Pak? tidak dipakai lagi karena itu membuat ketergantungan masyarakat untuk selalu mengharapkan bantuan. Yang Iya. kita perlukan itu bagaimana menstimulus dia supaya dia bisa menjadi berdaya Dan mandiri tentunya dan mandiri. ya. Kalau Iya. dia sudah mandiri, maka masyarakat di sekitarnya juga itu Akan akan ikut mendapatkan ya. impact. Nah ini sangat menarik, tadi Bapak mengatakan program Makassar Berdaya. Iya. Yang dimaksud untuk bisa mencapai target-target yang seperti Bapak katakan tadi, itu kan merupakan bagian daripada program Makassar Berdaya ini. Mungkin bisa Iya. dielaborasi kepada para pemirsa. Iya. Apa saja sih yang akan dicakup oleh Makassar Berdaya ini? Programnya. Ya, yang pertama arah kita ini bagaimana menanggulangi pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi ini dan di dalamnya termasuk pengangguran dari kalangan sarjana. Ya. Ini kita harus sasar ini. Karena itu saya melihat perlu ada program bantuan modal usaha. Dan yang seperti ini kami sudah lakukan jauh sebelumnya melalui yayasan. Kami punya yayasan namanya Tali Foundation yang memberikan bantuan modal usaha. Dan beberapa diantaranya yang setelah mendapatkan modal usaha ini selama 2-5 tahun, itu menunjukkan hasil yang baik. Banyak yang sudah menyatakan kami tidak lagi menjadi penerima raskin karena kami sudah mandiri. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ya kami tidak usah ikut program pendidikan gratis karena kami mampu menyekolahkan anak saya dengan biaya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan dalam setiap kegiatan sosial kami sudah bisa berpartisipasi. Membangun rumah ibadah kami sudah juga bisa bersedekah. Ini luar biasa dengan sentuhan-sentuhan bantuan yang tidak terlalu besar untuk pedagang ikan. Di sana ada namanya Pak Gandeng, itu penjual ikan, dia pakai sepeda berkeliling. Itu dengan modal 2 juta, dia sudah bisa memiliki dagangan yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini dan adalah salah meningkatkan satu secara hidupnya. kesuksesan tidak untuk meminta ya Pak ya. Tidak untuk meminta. Tapi harus terlibat, berdikari. Iya. Nanti kita lanjutkan sebentar Baik. perbincangan kita, jangan kemana-mana Pak. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Coffee break. Nanti saya. Iya, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Tamsil Endrung dengan tadi yang lagi ditanyain mana dia. Ya, tadi kita membahas mengenai program Makassar Betul. Berdaya dan salah satu dari program tersebut adalah untuk bagaimana cara bisa mengatasi pengangguran, terutama pengangguran di tingkat sarjana. Sudah ada beberapa program-program yang dijabarkan oleh Pak Tamsil tadi. Ya. Mungkin ada program lain Pak yang termasuk dalam si program Makassar Memberdayakan. Berdaya ini. Ya, jadi yang konkretnya itu setelah kami melihat ini PAD Makassar ini pendapatan asli daerah dari perputaran uang atau PDRB sebanyak 51 triliun dengan PAD 481 miliar sekarang sebenarnya masih memungkinkan kita untuk melakukan effort itu sehingga angka ini bisa mencapai penerimaan pendapatan asli daerah itu sampai 1 triliun. Nah kalau kita bisa dorong ini, maka kelebihan anggaran dari yang ada sekarang itu bisa kita alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha. Ya saya perkirakan hanya sekitar 120 miliar kita alokasikan di situ, maka kita bisa membuka kesempatan kerja yang sangat luas untuk mengatasi pengangguran ini. Dengan memberikan bantuan kepada setiap rumah tangga atau kepala keluarga sebesar 10 juta saja misalnya. Ya. Dan 10 juta ini kita berikan dengan mekanisme yang sangat mudah, tidak perlu ada izin usaha perdagangan, tidak perlu ada uang jaminan, sertifikat yang disimpan sebagai borok, Ini dan tidak ada bunga. memudahkan Untuk masyarakat memudahkan sendiri, masyarakat. Dengan angsuran hanya berkisar Rp7.000 per hari, dia bisa melunasi utangnya itu dalam jangka waktu 4 tahun itu sangat mudah dan tidak mempengaruhi APBD kita, bahkan bisa ikut mendorong peningkatan perputaran uang karena daya beli masyarakat menjadi meningkat dengan Untuk itu. program ini ada pihak swasta yang terlibat juga nggak Pak? Nanti bisa kita ajak pihak swasta untuk ikut memberikan bantuan modal usaha juga. Jadi kita bisa buka peluang seperti itu, setiap pengusaha bisa mengambil 1 orang atau 10 orang yang dia bantu,
silahkan untuk memberikan bantuan modal itu. Pak, ini saya potong sedikit Pak, karena saya sedang baca buku Bapak. Ini ada satu poin yang sangat menarik bagi saya, yaitu ruang terbuka hijau. Di sini Bapak ada konsep metropolis humanis, yaitu kota dunia post materi. Iya. Bagi kebanyakan orang, mereka memang mendambakan sebuah ruang publik yang terbuka, di mana mereka bisa mengajak anak-anaknya untuk menikmati udara segar dan sebagainya. Di Makassar sendiri kondisinya seperti apa? Apakah ada kekurangan daripada ruang terbuka hijau? Itu terasa sangat kurang sekali. Tidak ada tempat untuk berekspresi di taman-taman yang terbuka, di pinggir-pinggir kali yang seharusnya itu menjadi tempat untuk berkumpul, tamasya mungkin ya. mungkin tamasa, pinggir kali ini, pinggir sungai ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, ini bukan, sekarang kebanyakan itu di belakang itu jadi pantat rumah itu. Iya. Padahal satunya bisa menjadi waterfront city itu, jadi dia menjadi halaman depan kita. Nah, ini saya kira ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang terbuka untuk publik ini memang harus mendapatkan prioritas. Kalau dalam undang-undang kan harusnya ada 30% untuk itu lahan terbuka hijau itu. Nah, ini saya kira salah satu yang kita perlu prioritas. Apalagi Makassar ini terkenal sebagai daerah yang gampang tawuran. Gampang tersulut emosinya. Karena ini tadi kurangnya tempat untuk hijau. terbuka itu. Saya kira itu salah satu. Untuk melakukan kanalisasi terhadap kekerasan seperti ini, saya kira perlu diberikan ruang-ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Karena itu Makassar ke depan ini saya kira kita harus menarik, membuat suatu pusat-pusat pertumbuhan yang baru itu, yang di dalamnya betul-betul harus tersedia ruang terbuka itu tadi yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi ini akan menjadi sebuah domino efek kalau misalnya sudah satu terbangun misalnya ruang terbuka hijau untuk masyarakat, nanti yang lain juga akan tumbuh seperti itu kira-kira. Ya, yang lain juga akan tumbuh seperti itu. Karena sekarang ini misalnya space untuk jalan juga itu pejalan kaki kurang nyaman. Sedikit sekali ya Pak ya? Sedikit sekali. Karena itulah terjadi gesekan, jadi tawuran kemudian ya Pak ya? Itu memungkinkan untuk cepat seperti itu. Jadi salah satu masalahnya karena banyak orang menganggur, kemudian juga tidak tersedia ruang-ruang untuk mengekspresikan diri, tadi itu akhirnya gesekan-gesekan sosial itu mudah sekali untuk terjadi. Nah, untuk itu kita mengajak juga masyarakat Makassar untuk bisa mendukung Pak Tamsil untuk bisa menjalankan program-program ini. Tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Coffee Break. Rupanya perbincangan kita kali ini cukup menarik minat ya di Twitter, yaitu tepatnya @coffeebreaktv1. Ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Tamsil. Salah satunya nih ya Pak ya, ada yang menanyakan mengenai masalah kemacetan. Jadi ini sepertinya memang asli dari Makassar, dia merasakan adanya masalah kemacetan. Sama juga 11-12 dengan Jakarta kalau begitu ya. Agak lebih parah lagi malah karena Jakarta itu macetnya hanya di waktu kerja, jam-jam kerja, hari-hari kerja. Kalau Makassar itu perpaduan Jakarta dengan Bandung. Kalau Bandung kan hari libur macet. Nah, kalau di Makassar itu hari kerja macet, hari libur macet karena dia menjadi tempat wisata bagi orang-orang daerah pada hari libur. Datang ke Trans TV, datang kemana. Jadi okupansi hotelnya juga menjadi meningkat itu ketika pada hari-hari libur. Nah, ini memang satu masalah yang kita hadapi. Kemacetan itu sudah terasa betul membuat kita tidak produktif. Waktu yang bisa kita habiskan mestinya cuma 1/4 jam bisa menjadi 1 jam. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga mestinya cuma setengah liter bensin bisa menjadi 4 liter. Itu karena kemacetan, boros. Jadi sudah tidak efisien, tidak produktif. Ini memang perlu kita untuk mengatasinya ini. Nah, saya melihat peran pemerintah pusat juga ada di dalamnya karena banyak jalan-jalan strategis nasional yang harusnya menjadi peranan dari pemerintah pusat untuk mengatasi ini. Dan jangan salah bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi di Makassar ini punya implikasi yang besar terhadap Sulawesi secara keseluruhan karena pertumbuhan ekonomi di Makassar itu di Sulawesi Selatan itu 40% adalah kontribusi Makassar. Dan secara nasional juga saya kira bisa cukup lebih signifikan ya. cukup signifikan.
Nah, kita memang perlu flyover tambahan beberapa, menurut saya 3 tempat itu bisa mengurai kemacetan. Kalau juga kita tambah dengan underpass, Itu juga bisa ya, Pak, itu ya? bisa mengatasi kemacetan. Tapi itu. jangan juga ada bottleneck, Pak. Kalau Ada bottleneck, waduh, ya pasti ada. kena lagi Itu macetnya, juga Pak. harus diatasi itu semua itu. Saya kira bisa teratasi dengan itu tadi ada. Saya tertarik nih dengan masalah kemacetan karena sepertinya bagi seluruh masyarakat Indonesia mereka memiliki suatu experience ya, pengalaman dengan kemacetan. Untuk transportasi umum sendiri Pak di Makassar itu bagaimana? Apakah ada rencana untuk membuat transportasi umum yang lebih nyaman, lebih mudah diakses dan juga lebih bersih? Iya. Saya kira itu memang salah satu tantangan transportasi publik itu. Tapi ini juga kanalisasi ini perlu kita lakukan. Saya kira yang pertama kendaraan-kendaraan pribadi khususnya pegawai negeri itu harus dikurangi itu. Jadi disediakan kendaraan-kendaraan yang massal untuk kendaraan dinas. Untuk Jadi kendaraan mereka dinas. tapi harus dikanisasi. Misalnya perumahan guru itu di mana dan mengajarnya di mana, didekatkan dengan tempat dia mengajar dan diantar dengan bis. Sehingga dia di sekolah itu tidak keluar-keluar sebelum memang jam pulang kantor. Nah, karena juga ini kan berkeliaran pada jam-jam seharusnya berada di kantor karena dia punya kendaraan-kendaraan pribadi yang cukup besar jumlahnya. Nah, saya kira revitalisasi halte di sana itu. Di Makassar itu hilang semua halte, jadi tidak ada tempat persinggahan khusus bagi setiap penumpang. Jadi sembarangan. Semaunya, sembarang. Ya itu yang membuat macet akhirnya. Kemudian space jalan ini juga menjadi berkurang karena izin untuk usaha-usaha kayak restoran itu kadang-kala tidak memenuhi kriteria master plan yang ada. Misalnya rolling jalan yang seharusnya 15 meter, dia harus menyediakan lahan parkir, tidak disediakan, akhirnya tamunya parkir di pinggir jalan. Sebenarnya cukup kompleks, rumit dan dari semua dimensi ya tantangan untuk di Kota Makassar ini ada. Menurut hemat Bapak sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menata ini semua sampai ada hasil yang proses ya Pak ya. Pertama pemberdayaan masyarakat kita buat itu, saya kira dalam 2 tahun itu akan menunjukkan hasil yang signifikan kalau program pemberdayaan ini kita bisa jalankan. Perempuannya kita buat berdaya, pemudanya dibuat berdaya. Mereka apalagi yang sarjana-sarjana yang menganggur ini kan perlu ada pendekatan khusus. Saya selalu menyampaikan motivasi kepada mereka bahwa menganggur itu pasti tidak enak didengar. Ada orang sehat, badannya tinggi, sarjana lagi sayangnya menganggur, itu tidak enak didengar itu. Nah, karena itu setiap orang Makassar ini kita dorong supaya menjadi orang yang berpenghasilan. Untuk berpenghasilan harus ada pekerjaan. Karena itu untuk mendapatkan pekerjaan mungkin ada kendala permodalan. Disinilah peranan pemerintah untuk memberikan bantuan permodalan. Karena ada tiga tugas utama seorang pemimpin sebenarnya. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsanya itu. Yang kedua, mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan perdamaian. Karena itu Makassar sekarang ini harus menjadi kota yang nyaman, enak, dan aman bagi semua. Siapa saja yang menginjakkan kaki di Makassar, dia harus merasa nyaman. Sehingga saya kira ke depan itu investor-investor itu akan tertarik dulu dengan kenyamanan yang kembalikan lagi Makassar menjadi kota saudagar. Kota saudagar. Buatlah semua yang datang ke Makassar saya punya mimpi-mimpi setiap orang Makassar itu dia tidak boleh tidak memiliki uang tabungan 10 juta rupiah. Tidak boleh tidak memiliki. Harus ya. Harus. Pak Tamsil, terima kasih sudah hadir di sini. Banyak, semoga programnya bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Nah, jadi juga untuk masyarakat Makassar gunakan hak suara Anda pada tanggal 18 nanti. Ya, ada 6 hari lagi. Perubahan yang lebih baik ya. Masih ada berapa? 6 hari ya? 6 hari lagi. Jadi kita juga sekarang sudah waktunya untuk pamit daripada hadapan Anda dan semoga tadi saja perbincangan kita bisa semakin membuka mata Anda terhadap si Kota Makassar ini agar bisa menjadi kota yang nyaman. Tapi jangan terlalu nyaman, nanti betah lagi di situ. Betul. Para pendatangnya pada tinggal di situ semua lagi ya. Penuh lagi, macet lagi, nanti Pak Tamsil problemnya semakin banyak lagi ya. Kita doakan Pak tentunya semoga sukses terus dan pemirsa kini waktunya kita untuk pamit dari hadapan Anda. Tetapi tentunya masih banyak sekali berita-berita menarik yang akan dihadirkan oleh Coffee Break sesudah yang satu ini. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break.